Beberapa hari setelahnya, kabar Paduka telah wafat menyebar hampir ke seluruh wilayah. Sebenarnya kabar tersebut palsu karena hingga saat ini raja belum mati, melainkan hanya sakit. Pasukan kerajaan yang mengetahui hal tersebut merasa marah, tidak terima kalau raja mereka disebut telah meninggal dunia. Seorang panglima perang mengutus pasukannya untuk mencari penyebar berita tersebut, dan pada malam harinya pun langsung diketahui kalau penyebar berita didalangi oleh sekelompok remaja pelajar. Keesokan paginya, semua pelajar yang terlibat langsung dijatuhi hukuman sebelum dieksekusi. Salah seorang pelajar mengungkapkan ketidaksukaannya kepada raja tersebut. Sang raja dan seluruh keluarganya dianggap serakah, tidak peduli dengan nasib penderitaan rakyat. Menurut kabar, sekelompok remaja ini berencana mengabdi kepada raja baru yang tidak lain adalah putra mahkota. Memperkenalkan Li Chang, seorang putra mahkota yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Kebetulan, pagi tadi Li Chang baru tiba di istana. Malam harinya, Li Chang memeriksa tiap-tiap ruangan untuk mencari sang raja. Tidak sengaja dia melihat sosok yang menyeramkan di balik pintu. Kira-kira makhluk apakah itu? Pasukan kerajaan membuka pintu ruangan. "Hei pangeran, sedang apa kau di sini?" kata pasukan pengamanan raja. Sang pangeran menjelaskan tentang sosok misterius yang dilihatnya barusan. "Monster? Kau bilang ada monster di istana?" "Kau pasti bercanda," timpal komandan pasukan. Pangeran disuruh kembali ke kamarnya, namun dia menolak. Rasa penasaran sudah bergelora dalam benaknya hingga memaksa untuk lanjut menggeledah ruangan. Pasukan pengawalan tidak ingin hal itu terjadi. Mereka terpaksa bertindak sedikit berlebihan dengan menodongkan pedang ke leher pangeran. "Kau lancang menodongkan pedang ke arahku," kata Li Chang. "Maaf, ratu yang merintahkan demikian," balas pengawal. Ayah komandan pasukan sekaligus tangan kanan raja muncul dan mengatakan raja tidak ada di istana. Dia baru sembuh, lalu pulang ke rumah ratu. Pada adegan ini disebutkan kalau Li Chang dituduh berniat mengkudeta raja dan menduduki posisi tertinggi kekaisaran, tapi tudingan tersebut belum tentu benar. Bisa saja hanya sebuah spekulasi opini atau rumor dalam lingkungan kerajaan. Sebagai informasi, tujuan Li Chang mampir ke istana untuk melihat kondisi ayahnya yang sakit selama kurang lebih 10 hari. Namun entah mengapa abdi dalam kerajaan seperti menutupi perihal tersebut sehingga membuat Li Chang menjadi penasaran. Sementara itu, ada sisi lain dari kisah ini, yaitu sejumlah keluarga miskin yang hidup di bawah naungan kerajaan. Tokoh sentral yang mewakili kisah ini adalah Yongxin, seorang pemuda yang hidup memprihatinkan. Jangankan membeli pakaian, untuk beli makanan saja dia tidak mampu. Tak lama kemudian, di desa tempat Yongxin ditemukan mayat. Warga sedikit histeris melihat jasad terbujur kaku tersebut. Para abdi dalam istana sedang berdiskusi soal pewaris tahta. Kesimpulan dari hasil rapat ini, Li dilarang naik tahta kerajaan. Sejauh ini kita semua masih dibuat heran mengapa Li Chang dibenci oleh para petinggi kerajaan. Bahkan citranya pun dibuat jelek, seolah dirinya haus akan kekuasaan. Kepala abdi dalam mendatangi tempat tinggal Li dan mencarinya, namun kebetulan orang yang dicari sedang tidak ada di tempat. Pasukan kerajaan pun langsung meninggalkan lokasi. Di tempat lain, Li sedang melakukan kunjungan ke area setempat untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyatnya. Sepertinya Li adalah seorang lelaki baik hati yang sering memperhatikan nasib dan kondisi rakyat, bukan seperti ayahnya. Setelah itu, Li sedikit bercerita ke pengawalnya bahwa dirinya adalah putra dari seorang selir, bukan dari ratu. Memang benar, secara sistem Li adalah putra mahkota karena sang ayah tidak memiliki anak laki-laki lain. Yang menjadi masalah sekarang adalah pasti banyak pihak yang merasa tidak senang mengingat Li anak dari seorang selir kerajaan. Berhubung wilayah tempat tinggal Yongxin sedang dilanda kelaparan massal, dia seolah mendapat rezeki nomplok memasak sup untuk para warga. Bahkan salah seorang warga ada yang ketagihan dan menambah menu santapan tersebut. Seorang wanita yang bertugas di dapur tidak sengaja menemukan sesuatu dari dalam kuali sup. Ketika dikonfirmasi, Yong hanya bisa berkata terpaksa. Ia terpaksa memasak tubuh manusia daripada mati kelaparan. Desa sebelah menjadi acuannya, mereka juga melakukan hal yang sama demi bertahan hidup. Perlu diketahui, daging yang dibuat sup barusan berasal dari jasad manusia yang sebelumnya ditemukan.
Malam harinya situasi menjadi semakin parah. Semua warga yang tadi kita lihat lahap memakan sup, sekarang mereka kena penyakit. Bahkan beberapa dari mereka tidak sadarkan diri. Lebih parahnya lagi, sejumlah warga ada yang berubah jadi zombie. Ini masalah serius dan apakah semua gara-gara Yong? Coba kalian nilai. Putra mahkota saat ini sedang melakukan perjalanan ke desa tempat tinggal Yong. Tujuannya untuk mencari tabib yang mampu mengobati penyakit sang raja. Tiba di sana, Lee sedikit terkejut melihat kondisi tempat ini yang sudah terbengkalai dan tidak berpenghuni. Tak lama kemudian, tentara kerajaan datang untuk memeriksa tempat ini. Hasilnya pun sangat-sangat memprihatinkan. Sebagaimana yang kalian lihat, di tempat ini banyak sekali mayat. Bahkan tentara kerajaan sedikit kesulitan dalam melakukan proses evakuasi. Orang kepercayaan kaisar yang baru saja ditunjuk untuk memimpin wilayah ini merasa terkejut, tidak menyangka kalau area tempatnya memimpin terjadi kematian massal. Salah seorang pasukan kerajaan ada yang notice wajah putra mahkota. Dia mengira sang pangeran adalah pria yang sedang menjadi buron. Untung saja orang kepercayaan pangeran langsung menepis. Bukan dia yang kau cari, ujarnya. Perlu diketahui, Li Chang memang saat ini sedang jadi buronan kerajaan karena dianggap mengancam tahta sang raja. Sekadar mengingatkan, banyak pihak yang tidak suka terhadap Li Chang. Beberapa saat kemudian, Li Chang dan asistennya, Mo, berhasil menemui putra tabib yang dicari. Awalnya Li merasa kesal karena lelaki yang ditemuinya ini berlaga acuh. Kemudian asisten Li membujuk lelaki tersebut agar mau mempertemukannya dengan tabib. Sungguh sangat disayangkan, si lelaki mengaku tidak tahu di mana ayahnya sekarang karena sudah lama tidak kelihatan. Ada satu clue yang disebutkan yaitu lembah beku. Di lokasi tersebut ada tanaman ajaib yang bisa membangkitkan orang mati. Lee dan Mo langsung pergi ke lembah yang dimaksud. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita. Dia terdiam 1000 bahasa ketika Lee menyampaikan tujuan kedatangannya ke sini. Selain itu, tanaman ajaib tersebut dikatakan oleh si wanita sebagai penyebab dari semua peristiwa yang terjadi. Yong kembali ke tempat tinggalnya. Dia terkejut melihat banyak pasukan kerajaan di sini. Selanjutnya, Yong mencari jasad para warga yang sudah diamankan oleh pasukan kerajaan. Begitu tentara kerajaan melihatnya, mereka langsung yakin kalau sosok inilah yang ada di poster pencarian orang. Aksi baku hantam pun terpaksa terjadi karena Yong melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Si wanita kembali menjelaskan secara detail tentang tanaman obat. Memang benar, semua orang mati akan hidup kembali setelah diberi ramuan tersebut. Akan tetapi mereka tidak bangkit sebagai manusia, melainkan sebagai monster, zombie, atau apapun jenisnya. Sementara itu, si wanita yang bernama Xiaobi ini berada di sini untuk mencari obat penawar dari penyakit zombie yang sedang mewabah. Dia harus bergerak cepat sebelum malam tiba. Lee kembali ke tempat tinggal Yong. Di sana dia melihat seorang utusan kerajaan yang menyampaikan dalang dari kerusuhan yang dibuat oleh pelajar tempo hari adalah Li Chang. Tudingan ini dibuat melalui hasil rapat dan tanpa bukti yang jelas. Lee diminta baik-baik untuk ikut bersama pasukan ke pengadilan. Selain itu, ada informasi menarik lainnya dalam percakapan ini bahwa sang ratu sebentar lagi akan melahirkan. Itu artinya posisi Lee sebagai putra mahkota akan tergeser. Sementara itu, kondisi raja saat ini masih dirahasiakan. Obrolan kedua orang ini semakin lama semakin panas hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Li Chang terjebak, sementara Yong sebentar lagi akan dieksekusi. Pria yang pernah membuat kesalahan besar ini berujar, mayat-mayat itu tidak mati. Mereka akan berubah jadi monster setelah matahari tenggelam nanti. Tak lama kemudian, tampak Seo sedang berlari sangat cepat agar bisa menemui pimpinan wilayah. Dia pun mengucapkan kalimat yang sama, kalian harus buru-buru menyelamatkan diri sebelum matahari terbenam. Jangankan mereka, mungkin kita juga tidak percaya dengan ucapan Yong dan Seo. Sebagai buktinya, sekarang mari kita lihat kondisi sang raja. Setelah didandani sedemikian rupa, pas matahari tenggelam, sang raja bangkit menjadi sosok menyeramkan. Sekarang barulah kita bisa percaya.
Sama seperti di istana, di area rumah Yong juga mengalami hal yang sama. Mayat satu persatu bangkit hingga mengagetkan semua orang yang ada di sini. Ada dua orang yang bersembunyi di bawah lantai rumah agar terhindar serangan zombie, namun sial, persembunyian mereka diketahui oleh seorang zombie. Akibatnya penjara dipilih sebagai tempat berlindung yang paling aman. Lagi-lagi sial, semua itu tidak seindah ekspektasi mereka. Mau lihat aksi lebih menegangkan lagi? Simak adegan berikut ini, di mana seorang bayi nyaris jadi santapan para zombie lapar. Pasukan kerajaan yang selamat segera meninggalkan lokasi, akan tetapi proses pelarian tersebut tidak mulus, banyak juga yang gagal. Para zombie mulai menyerang desa tetangga. Mereka tidak mau tahu, tidak bisa berpikir, hanya ada makan, makan, dan makan. Nafsunya liar seperti hewan lapar. Pangeran Lee selamat dari lokasi pembantaian yang dilakukan oleh kawanan zombie. Dia melihat ada sebuah perahu yang dikendarai oleh zombie. Lalu tidak jauh dari tempat Lee berada, ada rombongan zombie yang menuju ke arahnya. Lee dan sejumlah warga lainnya berlomba-lomba masuk ke camp untuk menyelamatkan diri. Kawanan zombie sudah mulai terlihat, mereka harus gerak cepat. Memanjat pagar menjadi salah satu solusi. Orang-orang yang ada di balik gerbang tidak mau membuka pintu, entah di mana rasa perih kemanusiaan mereka. Bahkan mereka sempat menembakkan panah untuk mengusir warga. Tidak ada pilihan lain, Yang Mulia Lee terpaksa lari agar selamat dari gigitan zombie. Jalan buntu terpaksa ia terabas untuk menyelamatkan nyawa. Akhirnya Lee dan Mo pun selamat meski harus lelah fisik berenang ke tepian. Abdi dalam istana menjelaskan kepada sang ratu agar selalu menjaga kandungannya. Selain itu, sang ratu diminta jangan sampai lupa memberi makan dan minum yang cukup untuk raja.
Ada yang selamat, ada pula yang tewas akibat insiden berdarah yang terjadi tadi malam. Semua orang yang selamat pergi keluar untuk melihat situasi pada pagi yang cerah ini. Rasanya sekarang sudah tidak ada waktu untuk saling bermusuhan. Semua orang dari kasta bawah sampai atas harus bersatu agar bisa mengalahkan para zombie. Tampak gubernur sedang memarahi anak buahnya karena tadi malam meninggalkannya sendiri dan nyaris dilahap zombie. Anak buah gubernur memang dasar brengsek, dia malah mengkambing hitamkan Yeong sebagai dalang tragedi. Meski tudingan tersebut tidak 100% salah, Yeong sebelumnya sudah mengingatkan mereka semua, matahari terbenam, jasad-jasad tersebut akan berubah jadi monster. Seo sedikit menjelaskan tentang profil Yeong. Dia berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membeli makan. Yeong dan keluarga memakan daging manusia hingga menyebabkan semua kekacauan ini terjadi. Katanya, sekarang solusi satu-satunya adalah menyingkirkan semua mayat dengan cara dibakar. Namun solusi tersebut tidak disetujui oleh seorang wanita tua yang merupakan ibu mantan komandan pasukan. Jika kau menyentuh mayat putraku, langkahi dulu mayatku, ancam si nyonya tua. Ancaman tersebut turut disuarakan juga oleh warga lainnya dan pasukan kerajaan langsung berpikir dua kali untuk bertindak. Pangeran Lee datang dan langsung menghajar pengawal gubernur. Kau bukan hanya bodoh tapi juga jahat. Gara-gara kau mengunci gerbang barak tadi malam, banyak warga yang tewas, kata Lee kesal. Kemudian Lee menunjukkan kartu identitas miliknya hingga membuat gubernur terkejut. Kau putra mahkota, maafkan sikap lancangku, kata gubernur sambil sujud. Sikap bijak ditunjukkan oleh Lee, dirinya tidak mau menghukum gubernur dan pengawalnya, tunggu sampai masalah besar ini teratasi. Dia ingin bekerja sama, menggabungkan dua kekuatan jadi satu untuk membasmi para zombie lapar. Selain itu, Lee menginstruksikan agar membakar semua mayat sebelum matahari terbenam dan perintah ini wajib dipatuhi. Kemudian para tentara menyalakan api sebagai sinyal SOS. Seo menemui gubernur dan menyampaikan rasa bersalahnya karena terlambat memberitahu situasi di tempat ini. Sebagai ganjaran, Seo minta gubernur untuk menghukumnya. Gubernur sendiri tidak tega melakukan, apalagi Seo merupakan seorang tabib, pasti jasanya akan sangat dibutuhkan untuk saat ini. Tiba-tiba pengawal masuk dan mengabarkan 2 jam lagi akan berlabuh kapal, jadi sudah waktunya melakukan evakuasi terhadap warga yang selamat. Malam harinya tiba, para zombie mulai beraksi seperti biasa. Seorang tabib tua menjelaskan kepada Seo dan Yeong kalau kejadian ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dulu, pernah ada orang yang digigit lalu mati sebagai manusia, namun sekarang mengapa jadi begini? Mengapa para korban berubah jadi zombie? Pasti ada yang tidak beres. Kemudian tabib tua mengatakan, aku bisa menyembuhkan mereka. Usai mengucapkan kalimat tersebut, ironis, si tabib tua mati mendadak. Kejadian yang barusan kalian saksikan merupakan penggalan kisah lama. Saat ini, Lee sedang membaca catatan milik si tabib tua. Tampaknya sang pangeran yakin dengan ucapan tabib tua tersebut. Tiba-tiba Mu datang dan membahas soal hukuman yang akan dijatuhkan kepada Lee. Lee sendiri merasa tidak takut karena dirinya tahu bahwa sang raja telah tewas. Otomatis saat ini dialah yang berhak duduk di kursi kerajaan. Meski demikian, hal tersebut tidak semudah yang kita bayangkan, bukan? Selain itu, kabar buruknya adalah orang kepercayaan Raja, Cho Ha-ju, dan Ratu sengaja menggunakan tanaman lembah beku ketika sang raja meninggal dunia. Aksi tersebut dilakukan untuk melindungi mereka. Semua informasi ini sudah diketahui oleh Lee, jadi dia punya senjata untuk melawan kejahatan Ratu dan Cho. Kapal tiba dan semua orang sedang sibuk evakuasi. Di dalam penjara tinggallah Yeong sendiri. Seorang pria baik hati memberikannya kunci tahanan agar bisa menyelamatkan diri sebelum malam tiba. Begitu bebas dari tahanan, Yeong langsung pergi ke dermaga dan ingin menyelamatkan diri naik kapal. Kan tetapi sangat disayangkan, kapal yang ingin ditumpangi telah pergi, meninggalkan dirinya dan sejumlah warga. Sedikit informasi, hanya orang pemerintahan berpangkat tinggi saja yang naik ke atas kapal. Lee muncul di tengah warga yang pupus akibat tidak dievakuasi. Pangeran berkarisma tinggi ini mengajak semua warga untuk segera bersiap karena sebentar lagi malam tiba. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Semua warga diminta untuk mengamankan diri, mengungsi ke tempat yang aman. Ketika proses mengungsi sedang berlangsung, kereta milik warga tersangkut dan Lee sedang berusaha untuk mendorongnya.
Kekuatan zombie semakin menggila, sepertinya gerbang barak tidak akan sanggup menahannya. Lee menyuruh wanita dan anak-anak sembunyi di gudang, sementara para pria standby berjaga. Kita pantau sejenak situasi di atas kapal. Moda transportasi air yang semula dikira aman kini menjadi sebuah ancaman. Bagaimana tidak, ternyata ada zombie lapar di dalam kapal. Pagi tiba dan situasi di barak masih aman terkendali. Seluruh warga merasa sangat lega mengetahui tidak ada zombie di lokasi tempat mereka sembunyi. Lee dipanggil keluar ruangan dan semua warga menunduk, memberi penghormatan kepadanya sekaligus ucapan terima kasih. Berhasil menyelamatkan nyawa, belum tentu berhasil menyelamatkan perut dan rasa lapar. Ya, begitulah yang terjadi di dalam barak. Saat ini warga sedang kekurangan makanan. Pangeran yang tidak tega melihat keadaan ini memberikan stok daging bekal makanan miliknya kepada semua warga. Mu sempat melihat aksi Yeong saat menghadapi monster. Sepertinya dia tertarik mengajak Yeong menjadi pengawal pangeran. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Pasukan kerajaan meneriakkan nama Lee, memintanya agar segera menyerahkan diri. Yang mulia, urusan ini biar aku yang urus, ujar Mo dengan gagah berani. Kemudian panah mulai ditembakkan oleh pasukan raja. Banyak warga yang tidak bersalah jadi korban. Yeong mengatakan kepada Mo, kalau kita ingin hidup maka kita harus maju. Sepertinya ucapan pria lusuh ini ada benarnya. Sikap berani adalah kunci. Cara gerilya pun dipilih untuk menghadapi pasukan kerajaan dan komandan pasukan mulai merasa resah. 총은 하나다. 전진시켜라. 이쪽이다! Beberapa pasukan terakhir dieksekusi oleh Yeong dan Seo. Sepertinya aksi kedua orang ini patut kita apresiasi. Begitu situasi kondusif, semua warga disuruh keluar dari tempat persembunyian. Sementara itu, pangeran dan pengawalnya melarikan diri dari benteng. Saat ini mereka dikejar oleh pasukan kerajaan. Adegan yang kita lihat barusan adalah Mu dan tidak ada Lee. Semua yang dilakukan oleh Mu barusan hanya untuk mengelabui tentara kerajaan, sementara Lee sendiri saat ini masih ada di barak bersama Yeong. Sejumlah petinggi kerajaan penasaran dengan kondisi kesehatan sang raja sekaligus ingin melaporkan beberapa hal penting. Mereka dipersilahkan masuk ke kamar raja, lalu tak lama kemudian mereka langsung ketakutan. Cho bicara berdua dengan ratu, ternyata baru diketahui ratu ini merupakan putri Cho. Kau harus melahirkan anak laki-laki, pintanya kepada sang putri. Jadi semua sudah jelas, pantas saja kedua orang ini bersekongkol untuk menguasai kerajaan. Malam harinya, pangeran dan pengawalnya dikejutkan dengan kemunculan Yeong. Menurut informasi dari pria lusuh ini, wabah belum menyebar karena banyak warga yang sudah mengungsi. Sementara itu, Seo yang lagi sendirian di hutan tiba-tiba lari ketakutan karena melihat monster. Pas diperiksa, ternyata bukan monster, melainkan seorang hakim dari kerajaan. Lee marah kepada hakim ini karena dia meninggalkan sejumlah warga di dermaga. Sementara itu, sang hakim sendiri berhasil lolos dari serangan zombie di atas kapal. Dia menceritakan semua tragedi tersebut kepada Lee. Mendengar cerita hakim, Lee memutuskan pergi ke Sangju. Keesokan paginya, Lee CS berangkat ke Sangju. Sedikit cuplikan, wilayah ini masih terbilang aman, jauh dari ancaman para zombie liar. Sebelum lanjut ke benang merah, kita kenalan dulu dengan An Hyun, seorang gubernur sekaligus mantan panglima perang kerajaan. Bawahan An Hyun mengabarkan ada kapal milik negara yang terdampar di wilayah mereka. An Hyun beserta pengawalnya langsung memeriksa kondisi di kapal.
Li CS sampai Sangju, perhatianmu teralihkan ketika melihat penduduk di sini makan nasi dan daging. Ini sungguh ironis, karena desa lain sedang menderita krisis pangan. Setelah diusut, rupanya para warga di sini baru saja menjarah isi kapal. Alasan mereka karena kapal tersebut sudah kosong. Kemudian warga mengajak Li CS ke lokasi makam para penumpang kapal. Setibanya mereka ke tempat yang dimaksud, para warga malah ingin menghabisi pangeran dan pengikutnya. Andai saja mereka tahu kalau mayat tersebut bisa hidup kembali, tentu mereka tidak akan mungkin ada di sini dan memilih pergi sejauh mungkin. Baru saja Li dan Mo bernafas lega, sekarang malah muncul rintangan baru. Hamparan ilalang kering tempat mereka berada ditembakkan panah api. Serangan ini sepertinya bukan dari musuh, melainkan dari pasukan An Hyun yang datang menghabisi zombie. An dan Lee ngobrol berdua di dalam camp. Perlu kalian ketahui, An Hyun dulunya adalah guru Lee. Kemudian Lee menceritakan semua masalah politik kotor yang ada di istana. Setelah mendengar cerita Lee, An menyuruhnya tidur dan lupakan sejenak intrik yang terjadi di istana. Mo yang tahu An Hyun tidak bereaksi merasa khawatir, takut jika mantan panglima perang tersebut membelot berpihak kepada Cho. Sudahlah, itu tidak mungkin. Lupakan saja, kata Lee tenang. Tengok sejenak situasi di istana, sang ratu didandani untuk menghadiri acara sakral yang digelar hari ini. Cho selaku abdi dalam mengumumkan tentang keadaan raja, lalu menyebarkan berita kalau putra mahkota sudah berkhianat. Atas situasi dan keadaan ini, kerajaan menunjuk ratu sebagai kaisar perempuan atau maharani untuk pertama kalinya dalam sejarah. Semua pemerintahan di bawah kerajaan di area sekitar disegel. Hal ini dilakukan untuk mencegah zombie masuk sekaligus mencegah pemberontakan. Usai menjabat sebagai maharani, ratu langsung diberi wejangan oleh sang ayah. Ingat, akulah yang memberikan kekuasaan untukmu. Aku bisa mencabut itu kapan saja aku mau. Soal putra mahkota, aku akan bunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap Cho. Pasukan kerajaan tiba di markas An. Pada momen kali ini kita disuguhkan dengan sikap tenang An dan Lee. Mereka awalnya tidak melakukan perlawanan, bahkan dalam skenario ini Mu tidak diberitahu. Akhirnya pasukan kerajaan tumbang dipanah oleh pasukan An. Malam harinya, An mengatakan kepada Lee kalau pemimpin kerajaan sedang menuju ke sini. Informasi ini valid, langsung dari A1. An berencana menyembunyikan Lee, mengurungnya di suatu tempat. Parahnya lagi, seorang teman Lee adalah mata-mata Cho. Itu kalau menurut ucapan An, kau jangan beritahu siapapun apa yang baru saja kita bicarakan, kata An Hyun. Ratusan warga menggedor gerbang markas pemerintahan dengan tujuan ingin mengungsi. Ini butuh spekulasi cermat, membiarkan warga di luar sama saja seperti membunuh mereka. Namun jika gerbang dibuka, sudah pasti salah satu warga ada yang tertular wabah. Kalau wilayah An tumbang, maka wilayah lain di sekitar pasti kena imbas yang sama. Pasukan kerajaan menegaskan gerbang tidak boleh dibuka. Lee sendiri tidak setuju dengan ucapan tersebut. Dia langsung menodong pedang minta gerbang dibuka. Setelah mempertimbangkan dan diskusi dengan orang yang paham wilayah, Lee semakin mantap untuk membuka gerbang dan warga pun merasa bahagia.
Hari yang ditunggu telah tiba, sang ratu melahirkan anak pertamanya. Setelah berjuang mempertaruhkan nyawa, bayi yang dinanti pun lahir, berjenis kelamin perempuan. Tampak warga yang sebelumnya antusias, kini mulai surut karena mendengar gender sang malaikat kecil tersebut. Akan tetapi sepertinya kabar ini belum tentu benar, karena bila diperhatikan lebih jauh, Abdi Dalam menyampaikan kabar tersebut dengan raut wajah misterius. Kita lihat sebentar keadaan Seo. Wanita ahli medis ini sedang disibukkan mencari sejumlah tanaman obat. Salah seorang pasukan membantunya untuk mencari tanaman tersebut dan rupanya masih saja kurang. Seo pergi mencari sendiri hingga sampai ke bukit terlarang. Setelah diingat-ingat, ternyata bukit yang ada di depan Seo adalah lembah beku. Ya, tempat ini memang dikenal menghasilkan sejumlah tanaman aneh, salah satunya yang dikonsumsi raja. Mengetahui hal tersebut, Seo bukan menjauh dari bukit, malah justru ia pergi mendekat lalu masuk ke dalam lembah. Setelah menyusuri jalanan yang tidak nyaman, Seo menemukan tanaman pembangkit yang dulu diberikan untuk raja. Pasukan Lee saat ini sedang melatih warga sipil menembak. Yeong menjadi bintang utama pada sesi latihan sore ini. Berhubung sebentar lagi matahari terbenam, Mo minta kepada semua orang agar segera mengaktifkan mode pertahanan. Malam harinya, semua orang aktif ronda, termasuk pangeran. Menjelang matahari terbit, markas kedatangan seekor kuda membawa potongan tubuh manusia. Darahnya masih segar. Mereka sebentar lagi akan tiba, kata Lee dari kejauhan. An langsung mengaktifkan mode siaga, panah api ditembakkan sebagai isyarat. Keberuntungan ada pada Lee, zombie tidak muncul sampai dengan matahari terbit. Semua orang merasa lega dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa seharian. Mendadak suasana menjadi tegang, entah mengapa semua orang tampak takjub apa yang sedang mereka lihat. 운도였어. 수로다.
Salah seorang prajurit mengkonfirmasi ke Lee mengapa para zombie ini muncul pada siang hari. Lee tidak tahu karena hal ini baru pertama kali terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita simak adegan 3 tahun lalu, di mana Cho dan anak buahnya menyimpan satu tanaman pembangkit. Tidak hanya itu, mereka juga paham cara menggunakan tumbuhan tersebut untuk merubah manusia menjadi zombie tanpa harus digigit terlebih dahulu. So, patut diduga berdasarkan teori cocologi, tentara zombie yang barusan menyerang adalah ciptaan Cho. Apa kalian setuju? Seobi bersama temannya yang baru selamat dari kepungan zombie di lembah beku punya teori lain. Menurutnya, para zombie menyukai suhu yang dingin, artinya para zombie tetap bisa muncul di wilayah yang memiliki suhu dingin seperti lembah beku ini. Ratu sedang bicara dengan penasehat spiritualnya. Sedikit aneh, mengapa bayinya tidak tampak di sana? Apa jangan-jangan kelahiran bayi putra mahkota hanyalah sebuah rekayasa agar sang ratu bisa berkuasa seumur hidup di balik layar? Seobi dan rekannya sampai ke benteng kerajaan, sekedar mengingatkan rekan perjalanan Seobi ini adalah seorang pejabat penting daerah sekaligus keponakan Cho bernama Beompal. Beompal mengenalkan Seobi ke Cho, minta agar mereka berdua diterima di benteng ini untuk sementara waktu. Pada malam harinya, Mo mengajak Lee pergi meninggalkan tempat ini karena dianggap terlalu berbahaya. Ajakan tersebut dianggap Lee sebagai jebakan karena menurut informasi dari An, Mo adalah mata-mata Cho. Mendengar ucapan tersebut, sontak Mo merasa kecewa. Pasalnya, dia telah mempertaruhkan nyawa dan keluarganya sendiri demi bisa mengawal Lee kemana sang pangeran itu pergi. Dan sekarang, bagaimana mungkin Lee bisa-bisanya tidak percaya dengan totalitas yang dimilikinya? Di tengah obrolan serius tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan kebakaran. Lee dan Mo bergegas pergi memeriksa. Sial, benar-benar sial, gudang logistik makanan hangus terbakar. Seorang prajurit mengakui kesalahannya, ia tidak sengaja menjatuhkan obor di depan gudang. Mendengar semua itu, Lee menyikapinya dengan bijak. Sudahlah rekan-rekan, cepat atau lambat pasti kita semua akan mati, ucap Lee tenang. Seobi sedang meneliti tanaman pembangkit yang dipetik di lembah beku. Menurutnya, tanaman ini bisa sekaligus menjadi obat bagi para zombie. Tiba-tiba Cho datang dan mengambil tanaman tersebut. Selain itu, Cho juga menanyakan kepada Seobi apakah dia tahu cara menggunakan tanaman pembangkit. Dan jawabannya, ya. Seobi mengetahui semuanya karena dia pernah membaca jurnal pasien yang ditulis oleh sang guru. Mengetahui hal tersebut, Cho merasa sedikit tidak nyaman karena semua hal yang dirahasiakan selama ini diketahui oleh orang lain dan orang tersebut berasal dari luar istana. Lee berencana pergi ke Munggyong Saije dan minta kepada An untuk memberikan sejumlah pasukan terbaik yang dimiliki. Tujuan perjalanan kali ini adalah untuk menyelamatkan banyak pihak dari segala macam peristiwa buruk yang telah terjadi. Yang jadi masalah saat ini adalah Lee harus melewati kerumunan zombie lapar agar bisa sampai ke Munggyong Saije. 문경세저로 가시면 어찌하실 생각이십니까? 죽일 것입니다. Lee dan pasukannya masuk ke lokasi benteng kerajaan. Yong yang ikut bersamanya sigap menghajar pasukan musuh dengan gagah berani. Lee yang merasa posisinya sudah aman masuk ke dalam ruangan untuk mencari Cho. Sialnya, akses mulus masuk ke ruangan adalah sebuah jebakan. Alarm sebagai tanda ada penyusup dibunyikan. Cho keluar dari persembunyian dan berkata kepada An, Raja akan muncul dan memberitahu siapa pengkhianat yang sebenarnya, sekaligus memberikan sanksi hukuman. 소자장입니다. Tentara kerajaan sudah menangkap semua pasukan Lee dan siap dieksekusi mati. An sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut karena baginya sebagian besar pasukan kerajaan adalah bekas anak didiknya. An berjalan santai membuka ruang kerajaan agar Lee bisa keluar. Cho yang melihat aksi tersebut tidak bisa santai, dia memaksa salah seorang prajurit melepaskan tembakan.
Bukan bermaksud durhaka, tapi semua ini karena terpaksa. Lee memenggal kepala ayahnya yang sudah berubah jadi zombie. Cho masuk ke dalam lalu mengambil kepala raja. Setelah itu dia perintahkan pasukan untuk menangkap Lee atas tuduhan sebagai pengkhianat sekaligus pembunuh raja. Cho dan pasukannya mendatangi sebuah pavilion di Naeseonjae untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Selain itu, dia meyakini bahwa di Naeseonjae lah pertama kali virus mewabah. Tak lama kemudian muncul segerombolan orang yang membawa mayat anak kecil. Pas diperiksa, ada mayat bayi perempuan mati dicekik, sementara bayi laki-laki dibiarkan hidup. Aku tidak tahu siapa pelakunya, tapi yang pasti si pelaku menginginkan bayi laki-laki, kata Cho. Kira-kira sudah bisa menebak belum siapa dalang dibalik konspirasi ini? Pagi ini upacara kematian sang raja pun digelar. Semua pasukan kerajaan tampak sedih melepas kepergian pimpinan tertinggi kerajaan tersebut. Setelah upacara, para petinggi kerajaan membahas soal pemimpin sementara sebagai pengganti raja. Sedikit penjelasan, untuk sementara, kebijakan kerajaan akan ditentukan oleh ratu, namun yang perlu diketahui, kerajaan tetap membutuhkan sosok raja, meskipun raja tersebut masih berusia sangat muda. Yang masih menjadi misteri saat ini adalah, apakah ratu sudah bersalin, atau jangan-jangan kehamilannya hanya sebuah sandiwara semata? Mari kita pantau sejenak keadaan Lee dan kawan-kawan. Seobi diperintahkan masuk ke dalam tahanan untuk merawat luka Lee. Sementara itu, anak buah An merasa yakin kalau ada mata-mata di antara mereka dan kecurigaan tersebut disampaikan kepada Yeong. Yeong sendiri tidak mau ambil pusing dengan masalah itu. Baginya, membalas dendam atas kematian An jauh lebih penting. Semua orang yang dicap sebagai pengkhianat disuruh keluar. Yeong berhasil melumpuhkan penjaga ketika dirinya hendak diseret keluar. Lanjut, satu zombie muncul, kemudian ditembak oleh pasukan. Zombie yang kalian lihat tadi adalah An. Rupanya sebelum dirinya mati, dia sempat mengucapkan permintaan terakhir, "Jika aku mati, maka bangkitkan aku menjadi zombie," kata An kepada Lee. Dengan begitu, dirinya punya kekuatan ekstra untuk mencabik-cabik formasi pasukan kerajaan. Seperti yang kalian lihat, guru kita telah mati. Kemudian Seobi membangkitkannya. Semua ini persis seperti yang dilakukan Cho terhadap ayahku, kata Lee. Kemudian Seobi menjelaskan semua teori yang ia ketahui tentang wabah mengerikan ini kepada seluruh pasukan kerajaan dengan harapan agar mereka tidak lagi termakan fitnah Cho. Setelah itu, Lee bicara kepada seluruh pasukan kerajaan bahwasanya dirinya sama sekali tidak haus kekuasaan. Ia hanya ingin memberikan pelajaran kepada Cho yang telah merusak sistem kerajaan dengan strategi politiknya yang busuk. Sekarang, apakah kalian bersedia mematuhiku? Tanya Lee kepada semua pasukan kerajaan. Di benteng Sanju, saat ini sedang terjadi penyerangan. Lee dan pasukannya berusaha untuk mengamankan situasi tersebut. Kini, Lee sudah mendapatkan tambahan pasukan, yaitu pasukan kerajaan yang sebelumnya dipimpin Cho. Seobi sedang mengurusi jenazah petinggi kerajaan. Beompal yang sedang bersamanya sedikit merasa cemas, khawatir pamannya tersebut berubah jadi zombie. Kemudian Seobi menjelaskan, tidak semua orang yang digigit berubah jadi zombie. Secara tidak sengaja, Beompal menemukan obat milik ratu, lalu memberikannya kepada Seobi. Kira-kira apa fungsi dari obat ramuan tersebut? Diduga adegan masa lalu, Mo tampak sedang mengamankan istrinya yang sedang hamil dari pasukan kerajaan. Opini soal ratu memburu wanita hamil semakin berkembang liar. Asumsi sementara, sang ratu sedang mengincar bayi laki-laki dari rahim para wanita di desa.
Kembali ke Xiaobi dan Beompal, secara mengejutkan, sang paman hidup kembali dan sempat membisikkan sesuatu ke Beompal. Entah apa yang dibisikkan, saya juga tidak tahu. Namun yang pasti, pria petinggi kerajaan tersebut menghilang dari ruangan ketika Xiaobi kembali. Sepertinya adegan Mo barusan bukanlah adegan masa lalu, sebab bila mendengarkan dialog antara Li dan Yongxin, Mo disebutkan telah berkhianat. Perspektif tersebut diperkuat dengan adegan Mo bersama Xiaobi. Perempuan tabib tersebut diajak pergi meninggalkan lokasi dan tidak usah menunggu Pangeran Li datang. Selain itu, Xiaobi juga membahas soal obat yang dikonsumsi Paduka Ratu. Obat ini merupakan ramuan dari Jepang dan dilarang dikonsumsi oleh wanita hamil. Mo cukup terkejut mendengarnya. Soal mengapa sang ratu mengkonsumsi obat tersebut masih belum diketahui. Satu hal yang pasti, Li harus diberitahu perihal ini dan Xiaobi ataupun Mo harus mencari tahu apa tujuan sang ratu yang sesungguhnya. Sepertinya Xiaobi berhasil menghidupkan orang mati atau jangan-jangan orang tersebut memang belum mati. Sosok yang kita bicarakan ini adalah Cho. Setelah diakupuntur, Cho siuman dan sudah bisa diajak bicara. Mo langsung menanyakan soal obat yang dikonsumsi ratu. Untuk apa obat ini? Ada tragedi apa di Nosenji? Tanya Mo. Belum sempat dijawab, tiba-tiba pasukan kerajaan datang. Beompal yang membawa pasukan kerajaan ke tempat ini karena disuruh oleh Cho. Akibat tragedi serangan barusan, mau berpulang ke rahmatullah. Yang mulia, maafkan aku atas semua kebodohanku. Sepertinya ratu serta pihak istana sedang merencanakan sesuatu soal peristiwa di Neonsonje. Di sana ada istriku yang sedang hamil, kata Mo sekarat. Terkenang sebuah kisah masa lalu pada saat Mo ketahuan mencuri makanan putra mahkota. Li sama sekali tidak marah, apalagi ketika Mo menjelaskan kalau makanan tersebut untuk istrinya. Hanya ada satu permintaan Li kepada Mo, yaitu jadilah pengawal setia. Beompal dan Xiaobi membawa Cho ke tempat yang aman. Mereka harus segera memberikan Cho makan, supaya ayahanda sang ratu ini bisa tetap hidup. Xiaobi kemudian coba memasukkan Cho ke dalam air sebagai upaya menyembuhkan pria tua ini. Di istana, tampak ratu sedang menggendong seorang bayi dan dipastikan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Semua abdi dalam kerajaan menyambut kelahiran bayi tersebut dengan hormat. Li dan Yong menggerebek lokasi tempat istri Mo berada. Di sini banyak sekali wanita hamil yang tewas dibantai. Di salah satu ruangan tampak istri mendiang Mo sedang berusaha kabur dan Li turut membantu melumpuhkan penjaga. Sepertinya dugaan kita sejauh ini benar adanya soal ratu. Para petinggi istana sedang diskusi rapat membahas soal kematian 7 wanita hamil serta bayi perempuan mereka. Bunyi diskusi mereka sama dengan dugaan kita. Ratu berencana mengangkat seorang bayi laki-laki dari kelas bawah atau tidak lahir dalam garis keturunan kerajaan. Tiba-tiba Cho masuk ke ruangan. Sepertinya pria tua ini belum tobat meskipun dia baru bangkit dari kematian. Cho tetap saja masih menuding Li sebagai pengkhianat. Sekarang Cho minta kepada semua petinggi istana untuk berdiri di pihaknya. Tak lama setelah itu, semua warga di bawah pimpinan Mendiang An dijemput paksa oleh pasukan kerajaan karena dianggap sebagai pengkhianat.
Yeobi akhirnya kembali bertemu Lee. Dia diminta mengobati istri mendiang Mo yang lemah pasca persalinan dan mengalami trauma hebat. Lebih lanjut, Lee dan Yeobi membahas tumbuhan pembangkit. Yeobi berhasil mengetahui cara kerja tanaman tersebut di dalam tubuh manusia, akan tetapi dia masih belum mampu menyembuhkan orang yang sudah jadi zombie kembali menjadi manusia. Setelah ngobrol empat mata dengan Lee, sepertinya Yeobi disuruh melakukan sebuah siasat. Ia disuruh menjadi tabib paduka ratu. Permintaan tersebut pun langsung disampaikan kepada Cho. Kemudian Cho langsung menyampaikan kepada ratu dan Yeobi disuruh masuk untuk memeriksa denyut nadinya. Pas diperiksa, dengan perasaan takut, Yeobi mengatakan kalau denyutnya stabil dan bayi yang ada bersama paduka ratu saat ini bukanlah anaknya. Kita simak sedikit kisah masa lalu. Panglima perang kerajaan membawa dua tabib ke hadapan sang ratu. Dari percakapan mereka, paduka ratu memang sempat hamil namun keguguran karena tidak dirawat dengan baik selama masa kehamilan. Kemudian ratu mengajak panglima perang Beom-il untuk melakukan hubungan suami istri agar bisa hamil lagi dan merahasiakan semua ini dari kerajaan. Ide ini benar-benar sangat gila. Kembali ke masa sekarang, sang ratu menceritakan secara jujur kepada Cho soal rencananya yang barusan kita dengarkan. Menurut Cho, tindakan putrinya tersebut sangat teramat ceroboh. Kalian mau tahu kenapa? Karena Beom-il adalah saudara kandung sang ratu. Coba pikir, kurang gila apa lagi ide ini? Jika semua rencanamu berjalan mulus, semua yang mengetahui hal tersebut akan kubunuh. Kemudian kau akan aku asingkan dan pisahkan dari putramu selamanya, tegas Cho kepada putrinya. Tak lama kemudian, Cho muntah dan jatuh tergeletak akibat meminum racun. Cho sudah dimakamkan oleh Beompal. Kemudian dia melaporkan kepada sang ratu. Selain itu, Beompal menanyakan soal nasib Yeobi. Sang ratu berkata bahwa dirinya sudah tidak membutuhkan tabib cantik itu karena di kerajaan sudah ada tabib khusus yang menangani sang ratu. Meski demikian, ratu meminta kepada Yeobi untuk mempelajari lebih banyak lagi soal wabah serta cara menyembuhkannya. Beom-il masuk ke wilayah kerajaan dan melaporkan Li Chang saat ini menjadi pimpinan pasukan latihan militer. Tak lama setelah itu, pasukan kerajaan menyerang markas Li dan pasukan Li ternyata sudah tidak ada di tempat. 비명소리가 없다. Sementara wargaan sedang disiapkan untuk eksekusi, Li dan pasukannya berhadapan dengan tentara kerajaan. Minister kerajaan menerima Li dengan baik, bahkan bersedia mengantarnya ke istana. Salut, pasukan kerajaan berlutut menyambut kedatangan sang putra mahkota. Li langsung ke ruang istana dan bertemu dengan sang ratu. Menteri urusan militer melempar pertanyaan ke paduka ratu. Mengapa kau membunuh wanita hamil? Sang ratu sama sekali tidak ciut nyalinya. Dia malah menantang, mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan bayi yang bersamanya saat ini adalah darah dagingnya. Kita simpan keseruan ini dan mari saksikan sejenak nasib Yeobi. Di penjara dengan mata tertutup sungguh sangat menyiksa. Begitulah yang dirasakan Yeobi. Tabib wanita ini sedang berusaha memutus tali yang mengikat tangannya. Dengan pandangan terbatas, Yeobi melihat aksi zombie sekaligus mendengar suara mengerikan. Apa rencanamu? Tanya Li kepada sang ratu. Jawaban ratu simpel, kalau aku tidak bisa memiliki bayi laki-laki, orang lain pun juga tak boleh. Balas ratu. Situasi di istana mulai kacau, kemudian Li meneriakkan, 모든 문을 걸어 잠그라!
Seorang petinggi kerajaan menahan pintu ruangan dan menyuruh Lee beserta pasukannya segera meninggalkan benteng. Mari kita saksikan keseruannya. Adegan seru sekaligus menegangkan tidak berhenti sampai di sana. Saat ini pasukan zombie sedang berusaha menerobos masuk ke ruang utama kerajaan. Lantas bagaimana aksi mereka? Darah diteteskan untuk memancing gerombolan zombie lapar. Sontak, aksi kejar-kejaran pun berlangsung sangat menegangkan. Putra mendiang Mo berhasil diselamatkan, sementara itu Yongshin dan sejumlah pasukan masih melarikan diri dari kejaran zombie. Sekarang strateginya adalah panah api dilesatkan ke sebuah pondok yang terletak di tengah danau beku untuk memancing para zombie. Setelah itu, danau es dipecahkan agar gerombolan makhluk menyeramkan tersebut tenggelam. Sisanya, Lee dan kawan-kawan tetap harus menghabisi satu persatu para zombie lapar. Terlepas dari kalah ataupun menang, hanya sedikit pasukan Lee yang selamat dari kepungan para zombie. Pasti timbul pertanyaan di benak kita semua, apakah Lee akan berubah jadi zombie atau tidak? Pasalnya sebagaimana yang kita lihat pada adegan epik sebelumnya, putra mahkota kerajaan ini sempat kena gigitan zombie.
Lee dan pasukan kembali memasuki area istana. Semua prajurit memeriksa jenazah yang tewas akibat tragedi berdarah tadi malam. Paduka Ratu dan semua pengikutnya tidak tampak di kawasan istana. Selanjutnya, Lee memeriksa tiap-tiap ruangan yang ada di istana dan bertemu dengan Shobi serta putra Mo. Menyedihkan, bayi laki-laki ini terkena gigitan zombie. Lee yang melihat bekas gigitan tersebut siap-siap ingin membunuh bayi malang ini, namun dilarang oleh Shobi. Anak ini memang digigit, tapi dia tidak terkena wabah, kata Shobi. Selain itu, Lee dulu pernah berjanji akan menjaga bayi ini sampai dia dewasa. Adegan berpindah ke 7 tahun kemudian, tampak seorang bocah kecil yang merupakan sang putra mahkota. Sepertinya dia adalah putra Mo yang kini sudah diangkat sebagai raja. Di Hanyang, secara kebetulan Bompal bertemu dengan Yongshin. Ironis memang, setelah berjuang mati-matian membela bangsa, derajat sobat kita yang satu ini tidak berubah. Dia tetap miskin dan hidup nomaden. Bompal mengajak Yong ke istana dan mereka pun minum bersama sembari mengenang perjuangan 7 tahun lalu. Kita balik ke 7 tahun sebelumnya. Pada momen ini, Lee menyampaikan sebuah wasiat. Jadikan bayi ini sebagai penerus kerajaan. Hanya itu satu-satunya cara untuk mempertahankan kerajaan, sekaligus hal terakhir yang bisa ia lakukan sebelum meninggal dunia. Di tengah sesi minum bersama, Yong menyerahkan sebuah catatan yang ditulis Shobi kepada Bompal, menjelaskan tentang proses penularan wabah zombie. Secara garis besar, parasit zombie tidak akan bisa menyerang bayi. Selain itu, jika parasit masuk ke tubuh orang dewasa, makhluk kecil itu akan keluar sendiri dari inangnya jika direndam air dingin. Parasit suka suhu dingin dan sangat membenci cuaca panas, maka dari itu rata-rata zombie bereaksi pada malam hari. Perlu diketahui, saat ini tanaman pembangkit sudah tumbuh hampir di seluruh penjuru negeri. Sebuah adegan kisah sebelumnya memperlihatkan Shobi, kepala desa, dan Yong menemukan tanaman pembangkit di sebuah bukit, hasil dari laporan warga setempat. Kisah ini diceritakan oleh Yong kepada Bompal. Parahnya lagi, menurut informasi yang didapat, sejumlah pasar ada yang menjual tanaman pembangkit. Yong sendiri diperintahkan oleh Lee untuk menyampaikan berita ini kepada Bompal. Sementara itu, Lee sendiri saat ini sedang berkelana di wilayah utara untuk mencari tahu siapa yang menjual tanaman berbahaya tersebut. Petualangan kali ini ditutup dengan Shobi dan kawan-kawan sedang menggeledah sebuah tempat di mana mereka bertemu dengan zombie dan seseorang. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!